surah yang sama, tetapi di nomor 183 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ayat ini sungguh padat ya isinya, ya. Termasuk kontekstual sekali berkaitan dengan Ramadan kita pada kali ini. Ayat ini cukup padat ya, termasuk kontekstual sekali berkaitan dengan Ramadan kita. Nah, ayat ini jelas membicarakan tentang bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang dipilih oleh Allah sebagai waktu turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Kita fokus kepada Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran itu kan diturunkan dengan 3 pola. Yang pertama dari Lauh Mahfuz ke Baitus Sama ya, ke ini yang terlihat itu ya. Kemudian turun lagi 3 kali, itu berarti dari Lauh Mahfuz kemudian turun ke mana? Ke Baitus Sama itu, kemudian turun lagi. Nah, turunnya ke Nabi Muhammad itu baru dicicil, jadi 3 kali ya. Nah, itu yang turunnya yang terakhir itu kepada Rasulullah itu yang sesuai dengan konteks atau sesuai dengan kebutuhan. Tetapi turunnya minallah kemudian turun ke apa namanya pada 1 kali itu salah satunya adalah ketika bulan Ramadan. Bentar saya mencari nuzulnya ini ya. Dan kalau kita merujuk dalam tafsir Ibnu Katsir, ternyata bulan Ramadan itu bukan hanya Quran saja, tapi menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menerima hadis ini dari Abu Sa'id Maula Bani Hashim, kemudian dari Imran Abul Awwam, dari Qatadah, dari Abi Al-Malih, dari Wasilah, yakni Ibn Al-Asqa. Beliau Ibn Al-Asqa ini mengatakan anna Rasulullah qala unzilat suhuf Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Ya, kita baca ya dalam surah apa itu? Suhuf Ibrahim wa Musa, dalam surah Sabbih isma rabbikal a'la al-a'la. Wa unzilat Taurat li sittin min Ramadan. Ternyata Taurat juga diturunkan pada 6 Ramadan. Kalau Suhuf Ibrahim itu diturunkan fi awwali lailah min Ramadan. Kemudian Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Wal Injil li 13 ya, 13 Ramadan. Wa anzalallahu Quran li arba'in wa ishrina min Ramadan. Kalau Ramadan, kalau Al-Quran turunnya tanggal 24. Jadi hampir seluruh suhuf atau seluruh kitab-kitab yang samawi itu Allah pilih waktu turunnya pada bulan Ramadan. Berarti ini mengindikasikan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Karena apa? Karena Allah memilihnya untuk menjadi momen yang sangat penting di dalam sejarah hidup manusia, terutama dalam relasinya kepada antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ke atas tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Ini menurut Ibnu Katsir
ungkapan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran itu adalah sebuah pujian yang Allah berikan kepada bulan Ramadan itu. Ini sebuah pujian, bukan hanya menuturkan tentang waktu turunnya Al-Quran, tetapi ini menuturkan juga sekaligus tentang kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri. Mulia karena ia dipilih menjadi bulan, menjadi waktu turunnya kitab-kitabnya Allah. Bi an ikhtarahu min bainihinna li inzalil Qur'an. Terkhusus ya dengan Al-Qur'an ini. Kama ikhtassahu bidzalik. Qad warada al-hadits bi annahu asy-syahrul ladzi kanatil kutubul ilahiyah tunzilu fihi tanzilu fihi 'alal anbiya. Ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Ramadan ini juga menjadi memang bulan yang mulia, bukan hanya Quran, tapi juga kitab-kitab lainnya yang Allah turunkan kepada para anbiya, itu Allah pilihkan waktunya di bulan Ramadan. Ini semakin memperlengkap pujian-pujian Allah tentang kemuliaan bulan Ramadan. Lalu bagaimana kalau kita lihat hari ini bulan Ramadan itu ditanggapi seperti apa oleh umat Islam? Ya. Umat Islam kebanyakan kalau di bulan Ramadan itu mendapatkan surplus semangat untuk tilawatul Quran. Ya. Yaitu memang ada kaitannya karena memang Allah turunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Sehingga atmosfernya, semangatnya, mulai dari sejak di zaman waktu itu turunnya dari Lauh Mahfuz, ya, itu berarti sampai hari ini eh, suasana spiritualnya itu tetap ya kita rasakan. Sehingga di bulan Ramadan kita melihat bahwa semangat untuk mendekati Al-Quran, membaca Al-Quran itu berbeda dengan di luar bulan Ramadan. Tetapi tentu tidak semuanya, karena terbukti juga ada yang tidak tergugah. Makanya itu paket sebenarnya. Paket dengan penghargaan seseorang kepada bulan Ramadannya, ya dengan apa? Dengan kepada Al-Quran. Lagi-lagi dalam hal ini berarti persiapan untuk menunggu datangnya bulan Ramadan sebagai bulan istimewa, bulannya Al-Quran, itu harus dilakukan jauh-jauh hari. Sebagaimana para salaf menunggu hadirnya bulan Ramadan sejak 2 bulan. Dengan membiasakan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu adalah ekspresi dari para salaf untuk mengungkapkan cara mereka untuk mengungkapkan kesiapan mereka menunggu hadirnya bulan yang mulia. Berarti juga yang ditunggu bukan hanya bulan yang mulia itu, tetapi hal-hal yang berkaitan di dalamnya, termasuk membaca Al-Quran. Baik, dalam penjelasan selanjutnya Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa waqad ruwiya min hadis Jabir bin Abdullah wa fihi, di dalam penjelasan Jabir bin Abdullah dalamnya ada penjelasan anna zabur unzila li sintai asyara ya, lailatan min Ramadan. Zabur turunnya di 12 Ramadan, wal Injil 18 Ramadan, wal baqi kama taqaddam rawahu Ibnu Mardawayh. Amma suhufu wat Taurat wal Zabur wal Injil fanazala kullun minha 'ala nabi alladzi unzila alaihi jumlatan wahidatan. Nah, bedanya di sini. Kalau tadi kita jelaskan merujuk kepada riwayat yang tadi dinukil oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dalam ini saya membuka kitab tafsir Ibnu Katsir ya, barangkali teman-teman. Di situ dijelaskan, walaupun sama-sama diturunkan di bulan Ramadan dengan tanggal yang berbeda itu, tetapi yang membedakan adalah kalau yang lain itu jumlatan wahidatan, turunnya sekali, satu kali ya, secara penuh turun. Tetapi
wa ammal Qur'an fa innama nazala jumlatan wahidatan ila baitil izzah minas sama'id dunya. Ini tadi saya lupa menyebutnya ya, mohon maaf. Dia ada 3 kali turun itu dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah ya, 1, dari Baitul Izzah ke Sama'ud Dunya 2, nah, yang ketiga adalah turunnya ke Rasulullah secara apa? Secara bertahap sesuai dengan di Al-Qur'an. Turunnya yang dimaksud dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ini adalah yang dari Baitul Izzah ke Sama'ud Dunya. Ya, ke Sama'ud Dunya. Nah, wa kana dzalika fi syahri Ramadan. Turunnya Al-Qur'an dari Baitul Izzah ke langit yang nampak dari dunia ini adalah di bulan Ramadan. Fi Lailatul Qadar. Ini menurut mayoritas ulama. Kenapa mereka sepakat bahwa turunnya Al-Quran itu fi Lailatul Qadar? Berdasarkan surah Al-Qadar itu sendiri. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Atau diperkuat juga dengan ayat 3 surah Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Nah, Lailah Mubarakah itu ya malam Lailatul Qadar itu. Nah, setelah itu baru tsumma nazala ba'du mufarraqan. Setelah berada sudah terkumpul semuanya berada di sama utunnya, turunnya ba'da dalika mufarraqan, turunnya bertahap. Nah, kita di bulan Ramadan ini apa yang bisa kita lakukan dengan keistimewaan yang Allah saja memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang istimewa untuk turunkan Al-Quran. Maka hari ini kita minta betul kepada Allah. Selama bulan Ramadan ini minta betul kepada Allah agar kita bisa agar kita bisa dekat-dekat dengan Al-Quran. Saya sering menyampaikannya dengan istilah demikian. Kenapa? Karena begitu. Karena orang mau dekat sama Al-Quran itu tidak gampang. Jangankan yang belum bisa baca, yang hafal sekali, ya, itu kadang-kadang banyak sekali halangan. Itu bukan sesuatu yang aneh, ya, bukan sesuatu yang aneh. Itu adalah sesuatu yang alamiah yang melekat kepada Al-Quran itu. Karena kalau kita lihat secara historis, Al-Quran itu turunnya, ya, walaupun pertama kali itu adalah perintah membaca, tetapi harus turun dibawa oleh utusan Allah yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Ya, beliau disebut dengan Raisul Malaikah. Ya, malaikat Jibril adalah pimpinan dari para malaikat. Itu menunjukkan bahwa perintah membaca, termasuk membaca Al-Quran, juga perlu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesulitan kita akan kita akan bisa untuk berdekatan dengan Al-Quran. Tetapi begitu diberi rahmah oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran, tapi rahmah tidak ditunggu, dijemput, ya, dijemput. Bagaimana menjemput Al-Quran, rahmah Allah agar bisa dekat dengan Al-Quran? Ya harus dipaksa, jangan malas baca Quran. Ya, jangan malas baca Quran. Harus pegang Qurannya. Kalau belum bisa ya belajar. Ya, kalau kita misalnya teman-teman pengen dapat beasiswa ya, gimana gitu. Persyaratannya kan dipelajari betul. Ya, persyaratannya dipelajari, apa saja persyaratan. Oh, harus bisa bahasa Inggris, oh harus bisa ini. Nah, itu dipersiapkan betul. Demi apa? Dapat beasiswa. Nah, seandainya sikap yang demikian ini kita pindahkan kepada kebutuhan kita agar bisa dekat dengan Al-Quran, dapat rahmat Allah, bisa dekat dengan Al-Quran. Maka niscaya yang demikian itu juga akan dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah. Di dalam surah Fatir ini Allah berbicara tentang Al-Quran seperti apa? Tentang orang-orang yang membaca Al-Quran. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liyuwaffiyahum
ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Ya. Jadi orang-orang yang membaca Quran itu termasuk orang-orang yang apa? Mendapatkan oleh Allah itu dicukupi pahalanya bahkan ditambah. Nah, bahagia sekali loh kalau orang bisa dekat sama Quran, baca Quran. Ya. Bahkan ada orang-orang ahli Quran itu disebut dengan ahlullah. Ada istilah lagi keluarganya Allah. Orang orang baca Quran, apalagi dia sampai menghafalnya, apalagi sampai bisa mengamalkan. Ya, itu anugerah yang luar biasa. Kalau kita membuka kitab apa buku Iqra itu ataupun kitab-kitab tentang Al-Quran, yang kita akan jumpai sebagai pijakan atau landasan teologisnya, sebagai support teologis adalah hadis Nabi yang terkenal itu. Ya, dalam Sahih Bukhari yang kita mungkin sudah sering dengar, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Nah, Ramadan bisa jadi momen ini. Kalau ada yang belum lancar bacaan Quran, ya lancarkan. Ya, eman-eman. Kita mendapatkan surplus surplus semangat Qur'ani kalau masuk di dalam bulan Ramadan. Maka yang belum bisa baca Quran, belajarlah di bulan Ramadan. Kalau bacaan Qurannya belum lancar, lancarkan di bulan Ramadan. Kalau ingin menghafal paling tidak surat-surat pendek, nah ini bulan Ramadan ini. Jangan sampai bulan Ramadan akhirnya kesadaran bahwa kita masih kurang hafalannya cuma disikapi dengan guyonan ya. Karena teman-teman hari ini banyak loh. Ya, ini kan taraweh di rumah gitu ya, terutama yang cowok-cowok atau yang sudah berkeluarga gitu, yang akhirnya wah ini mondoknya di UII misalnya, oh ini KMNU UII, oh ini mahasiswa UII, disuruh ngimami di rumah malah bingung. Ya. Kalau ngimami sholat waktu, sholat fardu, sholat wajib mungkin bacaannya hanya 2 kali saja, tapi begitu tarawih ya habis ini baca apa lagi nih, bingung karena stok hafalan surat pendeknya kurang. Nah, itu sebenarnya kan sentilan ya. Hari ini kita betul-betul disadarkan. Banyak yang disadarkan di bulan Ramadan. Kamu kurang dekat nih sama Quran. Bingung kan? Suruh imami aja bingung. Nah, yang kayak gitu harus disikapi sebagai apa? Sebuah evaluasi, sebuah apa namanya? Penyadaran dari Allah. Baik, sebelum kita lanjut, barangkali teman-teman ada ini sudah ada yang bergabung ya, Mas? Oh, oke. Ya, sebentar ya. Jadi kalau kita diskusikan itu kan biar kita lebih mendalam lagi. Barangkali ada yang terlewat dari uh, materi yang saya sampaikan, belum tersampaikan, kita ingatkan. Oke. Ya, itu menarik ya. Memang fenomenanya terus berkembang. Al-Quran itu memiliki keistimewaan. Surat-surat tertentu itu direkomendasikan memiliki fadilah-fadilah. Yang melekat seperti itu. Misalnya
Kalau kepengen urusan rezeki dimudahkan, maka bacalah surah Waqiah, misalnya gitu kan. Tetapi itu kalau di kalangan para ulama bukan itu tujuan utamanya. Gitu. Tujuan tujuan utamanya itu adalah ya qurban ilallah. Ini kok mantul suara itu ya balik. Eh membaca surat apa gitu ya itu bisa apa namanya bisa membuat seseorang mengalami satu hal tertentu. Itu memang melekat di Al-Quran, tetapi bukan itu yang menjadi tujuan. Mestinya kan begitu, yang benar itu seperti itu. Nah kalau kita memposisikan eh, pertanyaan seperti tadi itu, barangkali itu kita sikapi sebagai sebuah eh, penyemangat saja ya. Jangan sampai menjadi itu yang menjadi tujuan beneran gitu. Baca Quran takut gengsi, hataman Quran targetnya sekian supaya tidak gengsi. Nah, yang cara-cara seperti ini tentunya itu akan uh, mengurangi mengurangi bagaimana kita sesungguhnya harus berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai karena ada tujuan-tujuan yang seperti itu, tujuan yang dunia. Karena apa? Karena nantinya khawatir ada ibarat itu ya, ibarat pengibaratan orang nanam padi, tumbuhnya rumput. Tapi kalau orang nanam rumput, padinya nggak ikut tumbuh. Orang kalau tujuannya baca Quran taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala, maka yang urusan-urusan yang lainnya itu akan katut, akan include di dalam. Tapi kalau tidak, kalau tujuannya hanya untuk kepentingan duniawi saja, kita kan khawatir ternyata amalan kita baca Quran sampai berbusa-busa itu ternyata tidak sampai kepada Allah sebagai takarruban kita, sebagai bentuk upaya pendekatan kita kepada Allah. Jadi lebih baik niatnya yang yang paling utama itu bagaimana caranya agar kita senantiasa tetap dekat kepada Allah. Saya tidak menyalahkan bahwa itu niatnya salah, tidak, tetapi kita perbaiki. Ya. Oh, itu orang mau apa namanya mau baca Quran saja dengan niat yang apapun sekalipun itu tidak masalah sih sebenarnya. Ya. Cuma sebaiknya bacaan Al-Quran itu diniatkan agar kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan yang lainnya, Bang. Ada satu pertanyaan lagi. Apa kalau mau menghatamkan Al-Quran itu harus dengan metode yang sudah jelas seperti metode Fahmi Bisyaukin yang katanya sudah jelas metode dari sahabat. Bagaimana? Ya, penamaan-penamaan yang muncul hari ini jelas itu penamaan yang baru ya, penamaan yang baru. Kalau kita merujuk kepada literaturnya para salaf itu tidak ada istilah Fahmi Bisyaukin itu. Nggak ada. Ya, itu adalah penamaan-penamaan yang baru yang ditempuh oleh orang-orang hari ini. Bagaimana sih para sahabat itu belajar Quran? Para sahabat itu belajar Quran itu yang ada di dalam kitab-kitab ulumul Quran itu caranya adalah mereka menerimanya dari Rasulullah 10 ayat. Kemudian mereka menghafalkannya. Setelah menghafalkannya, memahami. Setelah itu diamalkan. 10 ayat. Dan mereka tidak menambah dari 10 ayat itu sampai mereka benar-benar menguasai 10 ayat itu baik dari sisi hafalan ataupun dari sisi pemahaman dan pengamalan. Kalau mengklaim bahwa ada satu metode yang benar-benar sahih dari para sahabat, lalu bagaimana dengan metode-metode lain yang punya sanad dan sanadnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?
Ya itulah kadang-kadang ada problem di situ ya. Setiap ilmu itu mengklaim bahwa ini yang paling lurus. Pemahaman itu diklaim bahwa ini yang paling lurus. Padahal pemahaman yang lain juga sama, memiliki memiliki mata rantai yang bersambung kepada Rasul. Tetapi dari misalnya pun satu metode seperti yang disebutkan dalam pertanyaan itu efektif, ya silahkan saja. Ya. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa kalaupun tidak menggunakan metode, ya, metode itu gini, metode itu adalah cara untuk memudahkan dan itu ditawarkan oleh orang yang pernah membuktikan. Ya. Sehingga banyak akan kita temui kalau kita ke Yambuk misalnya ke Kudus, oh metode Yambuk bagus. Ada metode lain misalnya ya di Jawa Timur banyak pesantren-pesantren yang itu diterima secara mutawatir dari guru-gurunya sampai kepada a'immatul qurra itu ya, pada qurra itu, kepada para qurra nyambung mereka. Lah mereka juga efektif gitu ya. Jadi klaim-klaim seperti ini sebenarnya uh, kalau kita lihat ini akhirnya menegasikan kepada metode yang lain yang juga sebenarnya itu bagus. Adapun salah satu dari kita mengikuti metode ini kemudian membuktikan bahwa ya metode ini bagus, ya silahkan. Tetapi jangan kemudian mengklaim bahwa ini adalah metode paling bagus karena ini adalah metodenya para sahabat. Seolah-olah yang lain akhirnya tidak. Ya. Baik, gitu ya. Ada pertanyaan kedua ya. Saya baca langsung ya. Oh ya, Baik, karena saya sambil bacain. Iya, Ramadan itu memang para ulama dulu punya tradisi menghatamkan Quran berkali-kali. Ya, dan itu sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan. Bahkan di luar bulan Ramadan itu sama, tetapi semangatnya menghatamkan Al-Quran itu mereka di bulan Ramadan bisa sampai hatam. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, para ulama itu baca Quran cepat, tapi pemahamannya juga udah matang cepat. Sedangkan Quran itu berpesan sendiri kepada kita, bukan hatamkan berkali-kali ya kan. Dalam Al-Quran itu yang ada itu adalah afala yatadabbarunal Quran. Nah, itu permintaan Quran seperti itu. Tadabbur. Agar apa? Agar makna, agar kandungan yang ada di dalam ayat-ayatnya itu bisa kita apa? Bisa kita dapatkan, bisa kita serap. Lihatlah peristiwa yang dialami oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Siapa yang membunuhnya? Abdurrahman bin Muljam. Siapa dia? Orang yang hafal Quran. Mungkin dia sekali dalam satu malam bisa menghatamkan Al-Quran karena dia sudah hafal. Tetapi apakah ia bisa meresapi makna Al-Quran itu sampai kemudian menjadi bagian dari dirinya, menubuh dalam dirinya, menubuhnya Al-Quran itu kemudian muncul menjadi perilaku yang baik. Quran itu kalau difahami dengan baik, maka yang akan diperoleh oleh orang tersebut adalah Quran. Dia akan menjadi Quran yang berjalan. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kalau saya menyebut istri Nabi itu dengan istilah Sayyidah Aisyah, ya. Bukan ke namanya takut. Ya, ini takziman saja. Saya jarang, nggak mau saya disuruh nyanyi yang lagu-lagu itu. Nah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu didatangi oleh sahabat, oleh beberapa sahabat didatangi, kemudian ditanya tentang bagaimana Rasulullah. Rasulullah dijawab oleh Sayyidah Aisyah, karena khuluqul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Dalam bahasa belakangan ini disebut oleh para pengkaji Al-Quran dengan istilah Rasulullah itu adalah Quran itu sendiri. Rasulullah itu adalah Quran berjalan. Nah, itu adalah bukti bahwa ketika Al-Quran itu diserap maknanya, intinya, sarinya itu diserap, kemudian menyatu dalam tubuh. Nah, itu terpenting itu. Hatamnya sekali, tapi Masya Allah, dia benar-benar tadabbur. Ini tentu lebih baik. Kalau ini bisa, dua-duanya bisa, tentu itu bonus ya, lebih baik lagi.
tetapi kita tidak usah ngotot-ngotot. Bukan saya hendak ngebosi, tetapi yang paling penting kalau dibandingkan dengan tadi itu kita tadabbur itu. Tetapi misalnya ada beralasan tadabbur bisa di luar Ramadan, ya monggo silahkan. Ya, sama-sama baik, tetapi tadabburul Quran itu yang ada di dalam Al-Quran itu yang diminta. Afala yatadabbarunal Quran. Begitu. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang bergabung dari jauh. Ya. Silakan, Mas. Ada kita sampai jam berapa? Maghrib jam berapa ini? Oh iya. Oh, baik ya. Ya, untuk teman-teman yang mau diskusi dipersilahkan. Jadi, baik, ya kita lanjut sedikit ya tentang Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu kan menjadi pembeda baik antara sesama orang beriman ataupun antara orang beriman dengan yang tidak beriman. Itu menjadi penanda loh. Ini harus kita pegangi betul, sikapi dengan serius. Ya. Ini mohon maaf ya, ini tawasau bil haq kita saling menasehati saja. Rasulullah niku sampun dawuh, Rasulullah sampun memberikan nasihat dalam hadis sahih riwayat Bukhari ataupun riwayat Imam Muslim. Rasulullah mengumpamakan orang beriman baca Quran itu sama halnya dengan atrujah ya, ada buah lemon ya, baunya itu enak, rasanya juga manis. Itu orang yang beriman baca Quran itu manis. Baunya manis, aromanya manis, rasanya juga enak. Ya, aromanya wangi, rasanya manis. Tadi kebalik tadi. Sedangkan orang beriman tapi nggak mau baca Quran, itu sama kayak kurma. Nggak ada baunya, tapi kalau dimakan manis. Itu sesama orang beriman. Itu saja sudah beda, apalagi dengan orang yang. Jadi, kita dekat-dekat dengan Al-Quran. Karena Quran itu adalah identitas. Identitas bagi orang yang beriman. Dia menjadi penanda, menjadi pembeda bagi orang yang beriman. Nah, hadis semacam ini harus kita sikapi dengan serius. Jangan sampai kita menjadi orang yang yang na'udzubillah misalnya ya, nggak dekat dengan Al-Quran itu susah. Ya, bukan hanya susah di dunia, tapi susahnya nanti kalau di alam kubur, berarti itu sudah susah juga kita. Seperti riwayat dalam hadis Sahih Muslim, Kanjeng Nabi dawuh, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya. Bacalah Quran karena Al-Quran itu kelak di hari kiamat akan datang sebagai penolong. Kita ini kan paling butuh pertolongan itu bukan hari ini dengan situasi wabah dan virus ini, tidak. Kita memang butuh hari ini, tetapi hari ini kita butuh masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa menghindar ya dengan protokol COVID itu ya, nggak keluar, kalau keluar pakai masker, cuci tangan. Artinya kita masih bisa berikhtiar ya dari ketakutan-ketakutan yang kita alami dalam kehidupan kita hari ini. Tetapi ketakutan yang paling berat kelak di akhirat itu kita tidak bisa menghindari itu. Bagaimana agar kita terhindar, bukan menghindar tapi terhindar, nyicilnya dari sekarang. Dan Nabi sudah kasih resepnya. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah. Quran. Lah kalau nggak bisa baca Quran gimana? Ya belajar. Kalau saya nggak bisa bahasa Inggris tapi pengen dapat beasiswa, pengen gini, buktinya belajar. Ya. Saya kepengen masuk ke kampus itu, syaratnya ini, buktinya diusahakan. Kenapa urusan yang seperti ini semangatnya menjadi kurang? Ya, itu mesti kita ubah. Ya, sikap seperti itu.
terakhir dari sahabat Ibnu Umar dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih inda syaikhain, menurut dua master dari hadis, itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, memperpesan kepada kita, la hasada illa fitnatain. Ya, di dunia ini tidak ada hasud yang paling dihasuti di dunia ini kecuali dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana. Ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahi bisa dekat dengan Al-Qur'an, yang membacanya, mengamalkannya siang dan malam. Nah, itu layak untuk kita hasud. Hasud dalam artian itu orang yang sangat beruntung. Jadi ini hadis ini berbicara tentang apa? Orang yang paling diberi nikmat oleh Allah itu adalah yang pertama orang yang tadi itu. Dia dianugerahi oleh Allah dekat dengan baca Quran siang dan malam. Yang kedua, warajulun atahullahu malan wa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Yang kedua, ada orang yang diberi kekayaan oleh Allah, diberi materi oleh Allah, diberi kaya hati oleh Allah, kemudian siang dan malam dia infakkan. Nah, dua orang ini adalah orang yang mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, sehingga mereka pasti dihasut. Ya, hasud. Kenapa? Karena likulli dzi nikmatin mahsud. Setiap kenikmatan itu pasti ada yang hasud. Nah, yang dua orang inilah yang paling dihasut. Hasud dalam artian apa? Banyak orang yang sangat baik. Gitu ya. Baik, Mas, mungkin itu yang bisa kita kaji bareng, pelajari bareng pada sore hari. Oh, maaf saya ulangi. Demikian materi tentang Ramadan Syahrul Quran yang telah disampaikan oleh Ustadz Tajul Muluk beserta dengan diskusi yang telah ditanyakan oleh beberapa teman-teman kita tadi yang telah menyampaikan diskusinya. Berhubung juga waktu sudah mendekati waktu maghrib di sini, sehingga akan segera kita masuk waktu maghrib dan membatalkan puasa kita masing-masing. Baik, kemudian kami ucapkan juga jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Tajul atas ketersediaan telah mau untuk mengisi kajian pada sore hari ini, menemani sore kita menunggu waktu berbuka yang tetap di rumah saja seperti itu Ustaz. Jazakallah. Baik, mungkin seperti Terima kasih itu. semuanya, terima kasih. Seperti itu dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.